Mary Bell, seorang gadis Inggris berusia 11 tahun, Mary lahir pada 1957 dari ibu pelacur yang diduga sering menyiksanya secara fisik dan seksual, di lingkungan kumuh Cotswold dengan tingkat kriminalitas tinggi. Mary adalah pelaku pembunuhan dua anak laki-laki kecil, Martin Brown, 4 tahun, dan Brian Howe, 3 tahun, di Cotswold, Newcastle, pada 1968. Ia bertindak bersama temannya Norma, 13 tahun, meskipun Norma akhirnya dibebaskan. Kasus ini menggemparkan publik karena usia pelaku yang sangat muda dan kekejamannya, termasuk mutilasi pada korban keduanya. Pada tanggal 25 Mei 1968, sehari sebelum ulang tahunnya yang ke-11, Mary Bell mencekik Martin Brown yang berusia 4 tahun di kamar tidur lantai atas sebuah rumah terbengkalai. Ia diyakini telah melakukan kejahatan ini sendirian. Sehari setelah melakukan pembunuhan, Mary dan temannya Norma melakukan pembobolan di sebuah taman kanak-kanak di Woodland Crescent. Keduanya merusak barang-barang yang ada di lama kelas. Mary Bell juga meninggalkan catatan yang bertuliskan dia adalah orang yang bertanggung jawab atas meninggalnya Martin Brown. Namun polisi setempat menganggap bahwa ini hanya lelucon anak-anak dan tidak menganggapnya serius. Pada sore hari tanggal 31 Juli 1968, seorang anak laki-laki berusia 3 tahun bernama Brian Howe terakhir terlihat oleh orang tuanya di jalan di luar rumahnya sedang bermain dengan salah satu saudara kandungnya, anjing keluarga, serta Mary Bell dan Norma. Ketika ia tidak pulang pada sore harinya, kerabat dan tetangga yang khawatir mencari di jalan-jalan tanpa hasil. Pukul 23.10, tim pencari menemukan jasad Brian di antara dua balok beton besar di atas Tin Lizzie. Polisi melakukan pemeriksaan terhadap jasad Brian dan disimpulkan bahwa Brian dibunuh dengan cara dicekik dan ditikam. Polisi melakukan penyelidikan terhadap 1.200 anak-anak, termasuk Mary dan Norma. Mary memberi kesaksian yang sangat mencurigakan bahwa dia mengaku melihat Brian bermain dengan seorang anak laki-laki berumur 8 tahun. Namun polisi segera menginterogasi anak laki-laki yang berumur 8 tahun itu yang dimana pada saat itu diketahui bahwa anak laki-laki tersebut berada di sebuah bandara. Dan polisi akhirnya mencurigai pernyataan dari Mary. Pada tanggal 4 Agustus orang tua Norma menghubungi polisi dan memberitahukan bahwa anaknya telah menceritakan kepadanya bahwa Mary yang telah membunuh Brian. Norma menceritakan kepada polisi bahwa Mary mengaku kepadanya bahwa dialah yang membunuh Brian dengan membawa Norma ke lokasi pembunuhan. Mary menceritakan bagaimana cara dia membunuh Brian. Sidang digelar Desember 1968 di Newcastle Assizes. Mary dinyatakan bersalah atas pembunuhan keduanya dengan dijatuhi hukuman 12 tahun di Red Bank Community Home sebelum dibebaskan pada 1980 dengan identitas baru dan anonimitas seumur hidup untuk perlindungan. Kasus ini menyoroti pengaruh trauma masa kecil terhadap perilaku kriminal ekstrim, seperti yang dibahas dalam studi psikologi kriminal. Mary kini hidup secara anonim, meski wartawan sering mencoba melacaknya. Norma juga mendapat identitas baru pasca bebas.